Selamat datang ke video saya kali ini untuk Pak Alex dan teman-teman yang menonton video ini. Sebelum memulai penjelasan saya untuk video presentasi ini, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nicholas Xavier, NIM saya 25020496, saya dari kelas LR05. Dan hari ini saya ingin mempresentasikan untuk jawaban lab dari Speech and Audio Processing. Jadi, mari kita mulai. Sebelumnya sudah diberikan project di kelas. Eh, dan project ini yang saya pilih temanya adalah tentang infant cry audio corpus. Jadi di sini tuh datasetnya tuh yang kita pilih tuh tentang bayi nangis. Jadi suara-suara dari bayi dari umur dari 4 sampai 7 tahun. Dari 4 sampai 5 tahun atau 7 tahun gitu. Dan itu akan dianalisa alasan menangisnya kenapa gitu. Dan di sini ada anggota kelompok saya. Di sini ada saya sendiri, Coach Xavier, teman saya dua, Firdaus dan Darren, tetapi merekam sendiri. Jadi di sini tuh untuk introduction-nya saya mulai dengan pertama-tama kan bayi maksudnya sering nangis gitu dan kenapa sih bayi nangis gitu? Alasannya apa gitu loh. Rata-rata dari bayi nangis tuh emang biasanya tuh bisa dibilang antara mereka terganggu oleh sesuatu, mereka terganggu dari secara internal dan eksternal dan mungkin mereka juga terkadang juga ada masalah kesehatan atau enggak dalam sedang dalam eh, unstable emosinya tuh nggak lagi nggak stabil terus kadang-kadang juga mungkin mereka ada lapar ya itu dimana banyak faktor lah untuk menangis. Maka dari itu di sini saya memilih infant client audio corpus itu untuk menganalisa dari hal tersebut. Di mana datasetnya saya ambil dari Kaggle dan banyak dan datasetnya berupa audio langsung. Di mana eh, ada sekitar ratusan dari suara bayi nangis tersebut. Sehingga eh, akhirnya pelajaran ini tuh kita ambil gitu loh. Kayak kayak kita bikin project ini karena kayak kita pengen menganalisa gitu kayak oh ini bayi nangis kenapa? Ada ada kita tuh bisa akhirnya menganalisa gitu. Kenapa rata-rata bayi nangis dan untuk mencegah atau prevent gitu. Jadi kita tahu nih kalau bayi nangisnya seperti ini, dia 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 tuh apa? Dia kayak lapar atau dia sakit atau dia capek, dan lain-lain atau nggak perutnya sakit atau enggak. Nah, maka dari itu project ini dibuat dengan speech audio teknik juga. Maka dari itu di kayak butuh automated system untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi dari suara-suara dari bayi nangis ini. Nah, berikut ada dataset dan code-nya. Nanti bisa diklik di sini secara langsung. Untuk datasetnya diambil dari Kaggle. Saya pencet aja, nggak apa-apa. Datasetnya diambil dari sini. Nah, di sini di mana ada banyak ini. Bayinya dari 0 sampai 4 bulan ini bisa dilihat. Nah, untuk umur-umurnya ada di sini. Dapat dilihat, ini umurnya sesuai bulan. Jadi tadi paling tua tuh ya 3 tahun lah. Karena setelah 3 tahun udah bukan bayi lagi. Dan alasannya ada banyak, karena dia pertama dia lapar, kedua dia mungkin butuh mengeluarkan dahak atau sesuatu lah. Terus yang ketiga tuh biasa belly pain. Yang keempat tuh mungkin discomfort dia ada nggak nyaman sama sesuatu. Itu dari faktor internal dan eksternal lah. Yang kelima tuh ada tired, tired tuh dia capek gitu. Dan ini ada juga di bawah lonely dia kesepian, kurang diam atau CH tuh di mana alasannya dingin atau panas gitu kayak bayinya kepanasan atau kedinginan. SCNL scared dan Dono itu tidak teridentifikasi gitu. Maka dari itu eh, berikut adalah codingannya nanti yang dapat dilihat sendiri. Pertama-tama sama tetap impor-impor, ada feature extraction, ada preprocessing data dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke bagian metodologi. Jadi data exploration. Jadi di sini ya tadi lah sudah masalah Invent Cray Audio Corpus ini eh, labelnya tadi kan ada 5 lah yang terbesar. Tadi ada dia tidak nyaman, discomfort, terus dia ada juga belly pain, perutnya sakit, dia capek, dia lapar, dan juga ada kesepian, te- eh,
tadi, dan dia juga butuh buang buang angin gitu, burping gitu, butuh buang angin juga. Nah, jadi untuk selanjutnya, ini ada feature extraction ya, ya kita pakai MFCC. Fokusnya kayak MFCC, yaitu max frequency capsule coefficient. Nah, di sini untuk prepare datanya, ini kan datanya cukup imbalance. Karena kan, ini kan datanya dapatnya cukup cukup imbalance, dan kita memang dataset yang diberikan emang terlalu imbalance, karena yang mereka mungkin analisa adalah setiap bayi itu nangis ya karena lapar, bayi nangis karena lapar, maka dari itu kita turunin ke 27 biar biar lumayan imbang lah datanya. Walaupun tetap bayi sedikit, cuman itu jauh lebih mending daripada sebelum-sebelumnya gitu. Maka dari itu kita turunin ke 27 per kelas ya, gitu. Dan untuk data preparation lainnya, juga ada label encoder agar bisa dilakukan train test fit juga, dan MFCC feature-nya kita ubah ke format 2D sehingga nanti train test fit-nya dan untuk X train, Y train dan lain-lain itu bisa kita train punya. Dan untuk model tradingnya ada tiga di sini, ada KNN, ada naive Bayes, ada SVM. Jadi di sini tuh memang ada tiga model machine learning yang kita gunakan. Ada k-nearest neighbor yang dimana gunanya untuk melakukan clustering, ada naive Bayes juga, dan super vector machine. Jadi untuk result dan discussion-nya di sini, jadi pertama-tama ya penting lah pre-processing tuh kita harus noise removal, harus normally sensasi buat improve feature extraction quality-nya sehingga dia konsisten, sebagai bukti dari konsistensinya suatu MFCC itu. Dan untuk challenges yang masalah overlapping-nya itu certain cry itu kayak kayak yang discomfort sama hunger kan emang tadi lebih banyak tuh sampai 27 setelah kita lakukan downsampling gitu kan. Nah, maka dari itu setelah dilakukan downsampling tetap 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 aja kayak eh, emang belum balance, tapi kita usahakan sebalance mungkin gitu. Sehingga mungkin nanti akan ada misklasifikasi lah untuk ini ya. Dan balance datasetnya tadi udah seperti saya bilang, datanya kurang balance sehingga masih perlu dilakukan ini. Dan di sini dapat lihat ada source 2 data akhirnya setelah dilakukan downsampling itu, di mana ada belly pain, sakit perut, ada burping, burping tuh pengen pengen buang angin, di discomfort, mereka nggak nyaman, hungry juga, kelaparan dan tired. Di sini memang agak dikuasai untuk discomfort, hungry dan tired. Jadi mungkin bayi itu emang nangis tuh sepertinya karena itu gitu. Jadi untuk KNN di sini memang agak rendah. Di sini confusion matrixnya juga yang benernya tuh cuman 5, 5 juga di discomfort. Berarti di sini bayinya bisa lihat tuh mereka discomfort gitu. Padahal di sini belly pain gitu. Untuk knife bias modelnya juga sama. Cuma nih presisinya lebih rendah dibandingkan KNN ya. Dan untuk yang terakhir ini SVM. SVM cukup tinggi, memiliki banyak true positifnya untuk confusion matrix di sini. Seperti di conformate dia dapat 3, ya itu betul, dia dapat 3 juga. Untuk Hungary masih dapat 2, dan untuk Taya dia masih dapat 2 juga. Dimana hasilnya cukup bagus, dan Billy Pen masih dapat mendapatkan 2 gitu. Untuk burping mungkin agak susah Kak, karena train testnya dengan dibanding train testnya datanya dari burping ini masih terlalu kecil sehingga sangat susah untuk dianalisa gitu oleh model-model ini. Ya, pada akhirnya tuh MFCC pattern-nya tuh digunakan untuk menganalisa berbagai tipe tangisan gitu. Di mana contohnya tuh kayak nangis itu emang susah lah kalau di bayi itu, karena ya sebenarnya bayi nangis kan emang tidak ada polanya sebenarnya. Bayi itu nangis semua juga kayak ya nangis aja gitu. Jadi kayak nangisnya tuh memang susah dianalisa, maka dari itu masih dibutuhkan banyak suara-suara bayi yang mereka tuh nangis dengan alasan mungkin tadi burping, belly pain, dan untuk nangis karena kelaparan tuh masih sangat baik banget, masih masih kayak 90% dari data tersebut kayak menunjukkan juga gitu, bayi itu nangisnya karena lapar gitu. Dan mungkin untuk ke depannya ya mungkin datanya harus lebih balance sih di yang kita cari. Dataset yang diberikan ini sangat sangat tidak balance, dan saya sudah cari masalah dataset lain dan datanya masih
susah untuk mencari yang balance karena semua itu 90% emang karena lapar gitu. Dan 5%-nya mungkin karena mereka eh, tidak nyaman dengan situasi eh, situasi sekitar bayi tersebut mau eksternal maupun internal juga. Dan untuk conclusionnya adalah teknik kayak kayak tekniknya sebenarnya untuk removal suara, untuk normalization, untuk MFC extraction itu sebenarnya efektif itu buat masalah cari-cari pattern gitu sebenarnya efektif. Cuman maksudnya karena datasetnya kembali lagi pada dataset gitu. Dan comparisonnya juga SVM ini lebih terlihat kuat gitu. Dan buat feature worksnya mungkin harus ada additional feature sih, terus nanti juga datasetnya harus di expand lebih banyak lagi dan harus balance juga. Ini dataset terlalu dikit sih. Maka dari itu akurasi juga rendah. Dan sekian dari presentasi dari saya untuk materi lab kali ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari project final saya. Eh, Terima kasih.